Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa suara saya bisa diterima dengan baik? Alhamdulillah bisa, Tat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Diskusi kita pada malam hari ini tentang dakwah adalah makna dakwah dan keutamaan dari dakwah. Makna dakwah itu, pengertian dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang kata itu merupakan isim masdar dari kata da'a, yang dalam ensiklopedia Islam diartikan sebagai ajakan kepada Islam. Kata da'a dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali, sedangkan yang yada'u terulang sebanyak 8 kali. Dan kata dakwah tersendiri yaitu terulang sebanyak 4 kali. Arti kata dakwah. Nah, pentingnya kita mengerti arti kata dakwah supaya kita itu tidak selalu beranggapan bahwa dakwah itu hanya ceramah di atas podium. Enggak, ya. Itu salah satunya. Salah satunya dakwah itu adalah ceramah di atas podium. Itu salah satu. Nah, kalau kemudian kita nanti mengerti arti dakwah, maka dakwah itu tidak melulu ceramah di atas podium, tetapi bisa dipraktekkan dalam banyak hal. Nah, sehingga ini pentingnya kita mengerti artinya. Ya. Pertama, mengadukan. Ini dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fata'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu menangkanlah aku. Jadi dakwah itu bisa mengadu. Mengadu kepada siapa? Rabbahu, kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga dakwah itu. Ya, misalkan kita melihat orang yang kita dakwahi, baik itu personal atau kumpulan orang, misalkan masyarakat di sekeliling kita, yang kemudian mereka susah untuk didakwahi, maka kita bisa mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya juga dakwah. Kemudian bisa berarti menyeru. Ya. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsana, dan siapakah yang lebih baik qaulan, perkataannya, mimman da'a. Nah, di situ ada kata-kata da'a. Ya, ini moga-moga slide-nya jalan ya. Kalau nggak jalan, sampaikan kepada saya. Yaitu kepada orang yang menyeru. Ya. Menyeru kepada Allah. Ya, ini bahasa Indonesia itu menyeru kepada Allah itu artinya adalah mengajak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dakwah. Ya. Sehingga perkataan yang terbaik itu adalah dakwah, ya, karena di depannya ada
Waman ahsanu qaulan. Ya. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Nah, sehingga di sini bisa bermakna personal, yaitu menyeru kepada Allah, kepada seseorang, supaya dia itu mengikuti agamanya Allah. Tetapi bisa jadi secara umum, tetapi informal, pertemuan informal. Kita mengajak atau menyeru kepada Allah, yaitu orang-orang yang kita temui. Ya, misalkan kita ada di forum ronda atau forum apalagi yang nggak resmi gitu ya. Tetapi juga bisa nih dilakukan di forum formal. Ya, apakah itu berupa forum-forum formal khotbah Jumat, ya, itu menyeru kepada Allah. Ya, pengajian-pengajian, majelis taklim dan lain-lain. Ya. Demikian pula di surat Al-An'am ayat 125, Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhan. Ya, gitu. Serulah manusia. Jadi menyeru kepada manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti secara panjang kita jelaskan di belakang. Tetapi secara makna dakwah sama ya tadi, yaitu menyeru. Ya, menyeru kepada manusia untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dakwah. Sama bentuknya, apakah personal ataukah komunal. Komunal juga bisa formal, juga bisa informal. Satu ayat lagi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, wal takum minkum, dan hendaklah ada minkum di antara kalian itu ummatun, yaitu segolongan umat yad'una ilal khair, yang berdakwah, menyeru kepada kebajikan. Ya, jadi menyeru tadi ya, sudah ada semuanya, ya, yang dakwah kepada Allah, kepada jalan Allah, ya kepada kebajikan. Itu ya da'un, yaitu menyeru. Ya. Menyeru, nah sifatnya sama, apakah dia bisa personal atau komunal. Ya. Dan tentu saja forumnya bisa juga adalah forum yang sudah ada, atau forum yang memang kita bikin, itu juga bisa menyeru itu ya. Jadi forum yang sudah ada, apakah pertemuan informal ya, ronda, atau lagi ada di warung, itu bisa. Kita itu berdakwah, bisa. Ya, kita lagi di warung, ada kesempatan berbicara, ya kita berbicara. Ya. Ataukah kita sedang menunggu antrian, menunggu kereta, ya kita sama-sama penumpang kereta, nunggu kereta. Ya, kita kemudian menyeru pada kebajikan, itu informal. Ya. Formal. Ya, kalau formal bisa juga, formal itu forumnya kita mendatangi forum atau kita membuat forum. Saya nggak pernah diundang pengajian, Pak. Ya bikin aja pengajian. Kita yang mengisi, itu namanya juga menyeru kepada kebajikan. Ya. Jadi jangan kemudian kita harusnya orang undang saya supaya saya bisa berdakwah. Enggak gitu. Kita bisa membuat forum, ya. Dakwah bisa bermakna berdoa, ya. Wa id qala Ibrahimu, nah itu kurang pas tulisannya. Rabbi ja'al hadza baladan aminan, ya. Nah, ini Ibrahim telah berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata doa ini masuk di dalam makna dakwah, ya da'u. Itu tadi maknanya juga mengadu, ya kan? Mengadu itu lebih kepada menceritakan persoalan yang kita hadapi. Ya. Sedangkan arti berdoa itu bisa secara umum, meminta ya sesuatu kebaikan, itu bisa. Misalkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuk ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman,
dan berikanlah rezeki dari buah-buahan. Ya. Itu makna dakwah, berdoa bisa. Misalkan Zakaria, Nabi Zakaria sampai usia tua, nggak punya keturunan, ya maka dia juga berdoa. Di sini hunalika da'a, ya. Di sanalah da'a, berdoa Zakaria Rabbahu. Zakaria kepada Tuhannya. Jadi di sana Zakaria itu berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Rabbi habli minal illadunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Yaitu kata da'a bisa bermakna doa. Seperti Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran 41 ini, dia berdoa kepada Allah SWT supaya dianugerahi seorang anak, ya. Dan nanti Allah mengabulkan doanya Zakaria, diberi anak bernama Yahya. Ya. Jadi dakwah bisa bermakna doa. Bisa juga bermakna memanggil. Ya. Am yaqulu naftara. Apakah patut mereka mengatakan Muhammad itu membuat-buatnya? Faktu bisuratin min mislih. Kalau benar kata-kata kamu itu, maka buatlah satu surat yang serupa dengannya. Wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wada'u, dan panggillah. Ya, siapa yang dapat kamu panggil selain Allah jika kamu orang yang benar. Jadi makna dakwah itu juga memanggil. Memanggil itu akibatnya apa? Orang menoleh atau memberikan perhatian. Nah, jadi dakwah itu ada metode memanggil. Ya. Memanggil dalam arti formal, mengundang. Nah, jadi kita undang orang-orang itu untuk mendatangi forum kita. Ya, itu kita undang. Atau memanggil dalam arti informal. Ya, kita panggil orang-orang itu sehingga menoleh kepada kita. Ya, dari situ kita mulai untuk menyampaikan pesan-pesan ya di dalam ajaran Islam. Nah, itu memanggil. Ya, jadi bisa secara formal, bisa juga informal. Dakwah juga bisa meminta atau memohon, artinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 68, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Di situ ada kata-kata ud'u, qalu ud'u lana. Ya, mereka Bani Israel itu meminta, memohon. Ya, memohon kepada Tuhanmu untuk kami, untuk menjelaskan kepada kami. Nah, ini kisah sapi betina. Jadi dakwah itu juga bisa meminta atau memohon. Ya. Maknanya adalah di dalam dakwah itu kita bisa meminta atau memohon supaya orang itu memberi perhatian kepada kita. Meminta atau memohon supaya orang itu mau ya mengerti tentang ajaran Islam. Itu bisa maknanya meminta atau memohon ya. Kemudian mengajak, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini adalah jalanku ya. Ad'u ilallah, yaitu mengajak kepada Allah ya. Ini adalah jalanku. Jalanku apa? Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dakwah itu juga aktif, yaitu mengajak ya. Jadi kata-kata mengajak ini pertama bisa mengajak kepada forum-forum dakwah. Ya. Jadi kita tidak ngisi, ya, kita tidak yang jadi dai-nya bukan, tetapi kita menjadi perantara orang supaya hadir ke forum dakwah. Itu namanya mengajak. Ya. Jadi mengajak seperti tadi mengundang, ya itu bisa secara formal bisa. Ya. Kadang-kadang kita kan masa tiap kali pengajian diundang, ya orang itu imannya sendiri-sendiri. Ya. Kalau orang imannya masih rendah ya jangan mengeluh kalau dia harus selalu diajak, selalu diundang. Ya. Ad'u ilallah, diajak.
ya. Atau mengajaknya informal, ya kita berangkat, kita samperin, kita datangin, ya kan. Ya diajak ke forum kita. Atau dalam makna lain kita sudah misi, kita mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari perbuatan mereka yang menyimpang dari kebenaran itu kita ajak untuk kembali kepada kebenaran. Itu dakwah juga, yaitu mengajak. Ya. Kemudian berharap, ya. La tad'ul yauma subura wahidan wad'u suburan katsiran. Ya. Dikatakan pada mereka, jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan wada'u suburan. Harapkanlah kebinasaan yang banyak. Ya. Itu ditujukan pada orang-orang kafir, ya. Ya, jadi kata-kata tada'u di situ adalah mengharapkan. Jadi dakwah itu juga maknanya adalah memberikan harapan, ya, bukan meniadakan harapan, tapi memberikan harapan. Sehingga dakwah itu mestinya memberikan alternatif kepada manusia, ya, supaya mereka bisa melakukan kebaikan. Ya. Kita melarang orang, tetapi mereka kita larang, kita nggak memberikan alternatif. Ya kan? Nah itu orang-orang juga akan bingung kalau hidup cuma diem aja. Ya. Nggak boleh maksiat, tapi kita nggak memberikan alternatif hasanat, kebaikan. Ya. Kita melarang orang masuk neraka, tetapi tidak memberikan harapan terhadap surga. Seperti ini kan peristiwa di akhirat ini. Orang itu, mereka di neraka itu dianggap berharap kebinasaan. Tidak hanya satu kebinasaan, tapi malah kebinasaan yang banyak. Nah, berilah orang itu harapan. Ya, orang dakwah itu juga memberi harapan orang itu kembali ke jalan yang lurus. Ya, jadi masih ada harapan selama orang itu masih hidup, ya. Dia diberi harapan bisa kembali ke jalan yang lurus. Itu namanya dakwah. Ya. Nah, sehingga dari dakwah tadi maknanya yang banyak, tidak ada makna yang menunjukkan bahwa dakwah itu menghakimi, tidak ada. Ya, dakwah itu mendoakan, kemudian mengajak, ya, kemudian mengadukan, ya, dan lain-lain. Artinya dakwah itu dengan definisi yang sudah kita sampaikan, kita mempunyai pemikiran yang banyak, ya. Bisa berharap, bisa mengajak, bisa memohon, bisa memanggil, bisa berdoa, ya, bisa menyeru, bisa mengadukan. Ya. Nah, dari sini maka kita mempunyai perspektif yang benar tentang dakwah. Misalkan orang mau tobat, wah nggak bisa tobatmu itu, kamu udah terlanjur dosa besar, ya itu berarti itu bukan nilai dakwah, ya, karena dakwah itu memberikan harapan, memberikan alternatif, ya. Dakwah itu mengajak, ya, bukan menghakimi, ya, mengajak orang untuk ke jalan yang lebih baik. Jadi dari definisi-definisi ini mari kita berpikir dakwah itu secara umum adalah tahalli bil fadail, takhalli anir rodail, yaitu menghiasi diri kita dengan kebaikan atau menyibukkan orang dengan kebaikan sampai dia melupakan keburukannya. Itu juga dakwah. Ya. Kita ngajak orang untuk sibuk dengan hal-hal yang baik sampai orang itu terlupakan dengan keburukan-keburukannya. Nah, itu namanya dakwah. Dakwah itu juga bermakna bagaimana kita itu menjadikan seseorang mempunyai titik koordinat yang lebih baik dari sebelumnya. Itu dakwah. Kalau menghakimi, orang bisa jatuh, ya, orang semakin terpuruk.
Tetapi kalau kita melihat orang, ya, bagi orang yang mau berdakwah, maka kita akan berpikir bagaimana orang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu dakwah, bukan orang yang menghakimi orang yang sedang kita hadapi. Ya, dengan macam-macam pelaku maksiat, ya, pelaku dosa, neraka, kafir, dan lain-lainnya. Sehingga pikiran dai adalah bagaimana menempatkan seseorang itu, bagaimana kita berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga makna dakwah secara istilahan, secara terminologis adalah ya da'watun nas ilallahi bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bittaghuti wa yu'minu billahi wa yakhruju min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Yaitu mengajak kepada manusia, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, ya. Ini artinya belum tertulis, artinya bil hikmah, ya. Bil hikmah bisa diartikan makna dengan bijaksana, dengan cara yang terbaik. Juga wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Pelajaran yang terbaik adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya. Jadi cara dakwah seperti itu. Hatta targetnya yakfuru bit-taghut, sampai mereka mengingkari taghut. Taghut itu sebenarnya apa? Taghut itu sebenarnya hawa nafsu. Itu hawa nafsu yang menyebabkan manusia menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Wa yu'minu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingkari taghut, ya, taghut itu bisa berhala, bisa penguasa yang kejam, ya, semuanya itu nafsu. Diarahkan kemana? Wa yu'minu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa lain wa yakhruju min zulumatil jahiliyah, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah. Kenapa disebut kegelapan? Ya, jahiliyah itu artinya kebodohan. Ya. Kebodohan itu tidak ada cahaya yang terang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut kegelapan. Orang tidak mempunyai petunjuk arah jalan, kalau malam tidak ada lampu, ya. Kalau siang tidak ada rambu, nah itu kegelapan. Nah, dakwah itu targetnya adalah mengeluarkan manusia min zulumatil jahiliyah, dari kegelapan jahiliyah, ila nuril Islam, ya, menuju cahaya Islam. Dari definisi ini, maka kita bisa memahami bahwa yang diajak itu adalah seluruh manusia, ya. Dan kepada Allah, bukan pada kelompoknya sendiri, bukan pada organisasinya sendiri, bukan pada dirinya sendiri, pada Allah. Ya, kalau organisasi kita ini adalah sesuai dengan ajaran Islam, ya orang akan ikut kita juga. Tetapi tidak kemudian menjadikan organisasi kita seolah-olah lebih tinggi daripada Allah. Enggak, kita mengajaknya pada Allah. Ya. Dan caranya pun dengan terbaik, yaitu bijaksana. Ya. Bijaksana itu artinya bil ilmi, dengan ilmu, ya, bil hilmi, dengan kelembutan, ya. Jadi dengan ilmu, dengan kelembutan, ya, itu kita mengajak kepada manusia. Ya. Dan juga dengan teladan yang terbaik, memang memberi contoh. Nah, targetnya pun juga jelas. Seandainya dakwah kita ini justru menyebabkan orang lari dari beriman pada Allah, berarti dakwah kita keliru. Ya, harusnya dakwah itu menyebabkan orang semakin dekat pada Allah, tidak lari dari Allah. Atau jangan sampai dakwah itu justru lari dari cahaya Islam. Dulu orang itu dekat dengan ajaran Islam, setelah gara-gara dakwah kita semakin jauh dari ajaran Islam. Nah, berarti itu harus dievaluasi dakwah kita itu. Harusnya dakwah itu justru mengajak orang keluar dari kegelapan jahiliyah menuju
cahaya Islam. Ya, jadi bisa dipahami ya definisi dari dakwah, ya, makna dari dakwah itu sendiri. Sedangkan keutamaan dakwah, ya, dakwah dalam prakteknya bisa berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu juga bagian dari dakwah. Bisa berupa nasihat, itu juga bagian dari dakwah. Dan bisa juga mengajarkan kebaikan. Itu adalah amaliyah dakwah. Nah, apa keutamaannya pertama? Tadi ya, dakwah itu adalah ahsanu qaulan. Adalah perkataan terbaik. Ya, ayatnya Fussilat 33 tadi ya, waman ahsanu qaulan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ilallah. Ya, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah pada Allah. Sehingga dakwah itu adalah perkataan terbaik. Ya. Sehingga kalau kita mulai mengajak orang, mulai berpikir untuk membawa orang pada kebaikan, mulai kemudian membawa mereka kepada forum yang baik, itu ucapan kita itu adalah ucapan yang terbaik. Ya. Lebih baik daripada onta merah. Ya. Sahal bin Sa'id radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu an, "Fawallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Maka demi Allah, ya, la ayyahdiyallahu bika, ya, jika Allah memberi petunjuk lewat tangan kamu, lewat kamu, lantaran kamu, rojulan wahidan, satu orang saja. Ini sampai disebut rojulan wahidan. Sebenarnya rojulan itu sudah satu orang. Ya, ketika disebut rojulan wahidan, maknanya lebih dalam, yaitu satu orang saja ajalah. Ya, jadi bisa nggak kamu itu berusaha supaya Allah itu bisa memberi hidayah pada satu orang saja, lewat kamu. Apakah lewat ajakan kamu, lewat cara-cara kamu, sampai orang itu mendapat hidayah dari Allah yang dulu berada dalam kegelapan jahiliyah, sekarang berada dalam cahaya Islam. Kalau kita bisa melakukannya, khairul laka min humrin ni'am. Lebih baik bagi kalian dibandingkan onta merah. Hadis Bukhari dan Muslim. Sayangnya kata-kata onta merah ini kalau bagi orang Indonesia tidak terlalu obsesif, ya, karena di sini nggak ada onta, apalagi onta merah. Sehingga kalau lebih baik dari onta merah, oh ya onta merah itu, nah ini yang agak repot ini ya, kok lebih baik daripada onta merah. Ya. Kalau lebih baik dari dunia dan seisinya, nah itu lebih obsesif. Ya. Tetapi ya onta merah itu onta yang paling mahal. Ya. Harganya bisa berlipat-lipat dari onta biasa. Satu orang saja. Nah itu keutamaan dakwah seperti itu. Mari kita berpikir, saya nggak bisa Pak dakwah. Satu orang aja masa nggak bisa? Ya, saya nggak bisa kalau megang tokoh. Ya jangan tokoh. Saya nggak bisa kalau orang dewasa. Ya anak SMA. Saya nggak bisa anak SMA, anak SMP. Sampai nggak bisa SD. Gimana cara dakwah pada anak SD? Ya kamu ajak dia untuk mau belajar Iqra, ya belajar tilawah Quran, belajar sholat, meluzumkan sholat, berbakti pada orang tua, itu kamu dakwah. Saya hanya bisa dakwah pada mereka, dakwah aja, ya kan? Masa satu orang aja enggak ada, ya itu ya. Dakwah itu adalah amalan yang pahalanya senantiasa mengalir. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk atau hidayah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita ngajak orang untuk mau membaca Al-Qur'an, ya, maka kita mendapatkan pahala untuk kalau dia membaca Al-Qur'an karena yang ngajak kita. Kalau kemudian dia tilawahnya tidak tartil, ya tidak bagus, ya tajwid dan makhrajnya nggak pas, kita yang mengajarkan dan kemudian dia jadi bagus, maka selama dia membaca dengan bagus, ya
kita akan mendapatkan pahalanya dari orang itu. Kalau kita mengajak dia untuk baca Quran sehari 1 juz dan mereka mengikuti, kita dapat pahalanya. Gitu. Pahala orang yang ngikutin kita tadi. La yang kusudalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Artinya orang yang membaca Al-Quran yang kita ajak tadi, pahala dia nggak dikurangi apapun, ya dia tetap dapat pahala. Ya, tetapi juga kita dapat pahala karena kita yang ngajak. Nah, orang yang nggak pernah sholat, kita ajak sholat. Maka selama dia sholat akibat ajakan kita, maka sholatnya itu pahalanya juga kena ke kita, walaupun dia tetap mendapatkan pahala. Jadi ini pahala yang senantiasa mengalir. Lalu bisa dibayangkan kalau kemudian dia mengajak anak istrinya, mengajak temannya. Temannya mengajak pada temannya lain. Berapa banyak pahala kita? Ya, maka luar biasa dakwah itu sebenarnya, sekecil apapun. Ya. Kemudian berikutnya didoakan Allah dan seluruh makhluk. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hattal hud la yusalluna ala muallimin nasil khairah. Artinya apa? Sesungguhnya Allah, ya, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya dan juga ikan-ikan yang di lautan. Bisa membayangkan, ya, kita dua aja sudah luar biasa. Innallaha malaikatahu itu udah luar biasa. Ditambah ahlas sama penduduk langit, ahlal ard, penduduk bumi. Sampai semut yang ada di lubang-lubangnya dan juga ikan yang ada di lautan. Berapa jumlahnya itu? Ngapain mereka? La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka itu mendoakan kebaikan kepada mereka-mereka yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Jadi kalau kita mengajarkan kebaikan itu namanya dakwah. Ketika kita mengajarkan, kita didoakan oleh semut-semut, oleh ikan-ikan, ya, oleh penduduk langit, penduduk bumi, malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keutamaan dakwah seperti itu, jangan menganggap remeh, mengajak orang pada kebaikan. Ya. Kemudian menghindarkan dari azab. Sabda Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, demi dia yang jiwaku ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf." Sungguh hendaklah kamu itu mengajak orang berbuat kebaikan. Wa la tanhawunna 'anil munkar, dan cegahlah manusia itu dari kemungkaran. Ya, ini ditekankan, kalian hendaklah betul-betul melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kenapa? Aulayu shikannallahu, ya, atau kalau enggak, Allah itu akan mengirim kepada kalian ayyab'asa alaikum. Ya, jadi kalau enggak, Allah akan ayyab'asa alaikum, mengirim pada kalian iqaban, hukuman min indi, dari sisinya. Tsumma latad'unnahu, kemudian kalian berdoa, fala yastajibu lakum, dan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi itu menghindarkan azab. Kenapa kamu amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, supaya nggak tertimpa azab. Meskipun yang saya ajak ini nggak pernah mau, ya, nggak pernah mau menyambut ajakan dakwah saya, tetapi saya berdakwah dalam rangka untuk menghindarkan iqaban min indillah, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai doa kita itu, kita berdoa tapi nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi luar biasa kan, dakwah itu bisa menghindarkan azab. Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yu'adzibul ammah,
tidak akan memberikan adab kepada manusia semuanya bi'amalil khosoh, dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi ada seseorang berbuat maksiat, tuh Allah nggak akan menjatuhkan adab kepada penduduk itu. Misalkan penduduk Jogja, ada satu orang berbuat maksiat, wah diadab semuanya, enggak. Tapi logikanya enggak gitu. Logikanya gimana? Hatta yaraul mungkaro, logikanya begini, ya, yaitu orang yang melihat kemungkaran baina zahronain, yaitu melihat orang yang melakukan kemungkaran ada di hadapan mereka. Wahum qadiruna ala ayyunkiruhu, dan mereka sanggup untuk menolaknya. Itu logikanya itu. Jadi Allah nggak mengadab masyarakat Jogja kalau ada satu orang berbuat dosa. Enggak. Tetapi logikanya gini, kalau ada orang berbuat mungkar di depan kita, sementara kita itu bisa untuk menghindarkannya karena apa? Mungkin kekuatan kita, kita cilik keplak wae misalkan ya. Tapi itu bukan dakwah ya, tiba-tiba ngeplak. Ya kita hindarkan. Kita cegah ya. Kita mampu fala yungkiruhu, tapi kita nggak melakukannya. Kita nggak menolaknya. Ya, fa idza fa'alu dzalika, ya, kalau kita itu melakukan seperti itu, adzaballahul khossata wal ammah, maka Allah akan mengadab ya kemungkaran pada orang tadi dan kepada semuanya. Imam Ahmad. Jadi sangat berat kalau kita itu mampu tapi cuek-cuek aja. Ada orang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat di depan kita, kita mampu, kita cuek aja, itu urusan pribadi ya masing-masing, semua udah pada dewasa, mestinya ngerti sendiri-sendiri, maka logika inilah yang menyebabkan Allah menurunkan azab, baik kena pada person atau pada keseluruhannya. Nah, maka pentingnya kita melakukan dakwah. Ya. Nah, terakhir adalah keselamatan untuk semuanya. Ya, selamat untuk semuanya. Langsung artinya ya. Perumpamaan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan satu kaum yang berundi dalam satu kapal. Nanti ada sebagian yang berada di atas, sebagian ada di bawah, jadi diundi. Nah, setelah diundi, sebagian di atas kapal, sebagian di bawah kapal. Ya. Yang berada di bawah kapal, karena undian tadi ya, dia ingin mengambil air, tapi harus ke atas dulu. Ya, lama-lama capek. Pertama biasa, lama-lama capek. Nah, dia kemudian punya pikiran, andaikan kita buat lubang saja, ya kita nggak akan ganggu orang di atas, langsung ambil air. Ya. Seandainya orang yang di bagian atas membiarkan orang yang bawah menuruti keinginannya, maka tenggelam kapal itu, semua binasa. Ya, tapi jika bagian atas melarang berbuat begitu, selamatlah semua penumpang kapal itu. Ya. Nah, itu diriwayatkan Bukhari, dakwah gitu. Akibat perbuatan satu orang melubangi kapal, semua tenggelam. Dan yang melihat orang melubangi kapal, membiarkan, semua tenggelam. Jadi ketika ada orang mau lubangi kapal, jangan, ya kamu sabarlah. Kita nggak apa-apa dilewati, untuk kamu ngambil air, nggak apa-apa. Ya, saya dipahami ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang makna dakwah dan keutamaannya. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.